Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera buat kalian semua. Khususnya kalian kelas 9, semoga kalian diberi kesehatan dan kekuatan serta semangat dan sukacita di pagi hari ini. Sebelum kita belajar, kita akan lihat ada beberapa hal yang perlu kalian persiapkan. Yang pertama, kalian harus menyiapkan Alkitab karena sumber pembelajaran kita adalah Alkitab. Yang kedua, buku paket pendidikan agama Kristen kelas 9. Dan yang ketiga, buku catatan atau buku latihan untuk pendidikan agama Kristen. Supaya setiap materi-materi yang penting di penjelasan kita di pagi hari kalian bisa mencatat supaya kalian lebih mudah memahami, mengerti, bahkan menerapkan di dalam kehidupan kalian. Terima kasih. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Khususnya kami datang kepadamu untuk memohon perlindungan penyertaan-Mu di sepanjang pembelajaran kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ya Tuhan, dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan mengajari mereka, berikanlah hikmat, berikanlah pengertian pada hamba-Mu ya Tuhan. Bahkan berkati setiap anak-Mu kelas 9 yang akan mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Biar Tuhan, kami semua boleh mendapat pelajaran yang baru, pengertian yang baru pada pagi hari ini. Kami percaya biar Roh Kudus-Mu yang terus menyatukan kehidupan kami, walaupun kami tidak bertatap muka secara langsung, tapi kami percaya kami boleh bersuka cita karena Tuhan baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Baiklah anak-anak, kita akan masuk di minggu yang keempat di pertemuan kita di pagi hari ini. Di bab yang kedua, mengenal gerejaku. Kita akan lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, sikap sosial. Kalian diharapkan di dalam kehidupan kalian mampu menghargai, menghormati, sopan, jujur, percaya diri, dan disiplin. Nah, untuk pengetahuan kalian, untuk mengenal sejarah perkembangan gereja dengan baik. Jadi, pada pagi ini kita akan belajar bagaimana proses perjalanannya sebuah gereja atau perkembangan dari gereja. Dan yang ketiga, keterampilan bahwa siswa diharapkan mampu menjelaskan perkembangan gereja di Indonesia. Jadi, pada pagi hari ini untuk keterampilan kalian, bahwa kalian ketika sudah belajar di bab yang kedua, minimal kalian punya kemampuan untuk menjelaskan bagaimana perkembangan gereja di Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia khususnya. Puji nama Tuhan. Baiklah anak-anak, silakan buka di halaman yang ke-13 di buku paket kalian. Bab yang kedua, mengenal gerejaku. Kita akan lihat salah satu bahan Alkitab kita pada pagi hari ini. Dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Silakan anak-anak buka Alkitabnya.
Baiklah, kalau sudah menemukannya, Bapak akan bacakan buat kita semua di ayat yang ke-18 sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat yang terakhir, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Puji nama Tuhan, bahwa doa yang terindah yang Tuhan boleh naikkan di dalam kehidupan kita, bahwa kita satu di dalam Tuhan. Semua kita adalah satu, bahwa kita gereja digambarkan adalah sebagai tubuh dan kepalanya adalah Kristus. Apapun nama gereja kita, apapun sinode ataupun aliran daripada gereja kita, cara beribadah mungkin berbeda, tapi ingat kita satu di dalam Tuhan. Yesus adalah kepala gereja. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan lihat bahwa bagian A, pendahuluan. Kegiatan pertama bahwa ada berapa banyak gereja yang terwakili oleh murid-murid di kelas ini. Nah, yang Bapak tahu di sini ada HKBP, ada GPDI, ada GKP, GPI, ada GBI, ada GPK, mungkin GKS, GKI, dan mungkin banyak gereja-gereja lain yang Bapak tidak sebutkan. Intinya di kelas ini terwakili gereja-gereja tersebut. Oleh karena itu, anak-anakku, bahwa adakah gereja-gereja lain di sekitar desa, kecamatan, kabupaten, dan kotamu? Ada berapa banyak jenis gereja yang ada? Mungkin di tempat kamu ada gereja-gereja yang bernama Huria Kristen Batak Protestan, HKBP ya. Terus atau gereja Metodis, terus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, gereja Kalimantan Evangelis, terus gereja Kristen Jawa Wetan, gereja Kristen Indonesia di tanah Papua, terus gereja Protestan Indonesia di Bul Toli-Toli, terus ada gereja Kristen Protestan Mentawai, gereja Reformed Injili Indonesia, terus ada gereja Pantai Costa di Indonesia, terus gereja Betani Indonesia atau gereja Betel Indonesia, gereja Injilis penuh Indonesia, gereja Ortodok Indonesia, gereja Katolik Roma dan Bala Keselamatan, dan masih banyak lagi. Jadi di Indonesia ada begitu banyak ya nama-nama gereja, dan yang di sini tadi mungkin perwakilan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Kalau disebutkan masih banyak lagi ya anak-anak, tetapi ingat bahwa apapun nama gereja, apapun sudah kita satu di dalam Tuhan, itulah yang harus kita pahami. Tidak boleh kita membandingkan nama gereja kita atau sinode kita, siapa yang paling banyak, siapa yang paling sedikit. Bahwa ingat yang terpenting, gereja adalah Kristus yang menjadi kepala gereja. Puji nama Tuhan. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini pada pembagian kelompok ya. Maksimal 3 orang, minimal 2 orang. Artinya kalian bebas memilih siapa teman kalian. Tugas yang pertama, kalian diminta untuk menyebutkan nama-nama gereja khususnya yang ada di Kabupaten Sumedang. Tulis selanjutnya. Sekarang coba diskusikan mengapa ada begitu banyak gereja di Kabupaten Sumedang. Jadi kalian setelah kalian mendata nama-nama gereja yang ada di Kabupaten Sumedang, kedua kalian diskusi kenapa ada begitu banyak gereja yang ada di Kabupaten Sumedang. Tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati kehidupan kalian. Selanjutnya anak-anak, kita masuk di bagian B,
Gereja yang terpecah-pecah, perpecahan pertama. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana awal mulanya gereja itu terpecah. Itu berdasarkan sumber Alkitab yang akan kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Pada perjamuan terakhir bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya dan semua pengikutnya tetap bersatu. Jadi doa Tuhan Yesus ini untuk kita semua ya, untuk kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Dalam doanya Tuhan mengatakan, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ini merupakan doa yang Tuhan Yesus naikkan di hadapan Bapa di surga, supaya kita satu di dalam Tuhan. Nah, tampaknya sejak awal sekali Tuhan sudah menyadari bahwa murid-muridnya akan terancam perpecahan. Doanya menunjukkan bahwa kesatuan murid-muridnya dan pengikutnya sangat penting karena kesatuan itu mencerminkan kesatuan Yesus dengan Bapanya di surga. Jadi penting ya anak-anak untuk kita pahami bahwa dalam perbedaan kita, dalam perbedaan pemahaman gereja kita, ingat kita satu di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mencerminkan kesatuan yang Yesus sudah tunjukkan antara Yesus dengan Bapa. Jadi dalam kehidupan kita juga satu di dalam Tuhan. Dan dengan kesatuan itu juga para muridnya memberikan kesaksian kepada dunia. Jadi melalui kesatuan kita di dalam Tuhan, tanpa kita menjelekan satu dengan lain, jadi kita sudah menjadi saksi khususnya bagi dunia ini. Ingat, apapun nama gereja kita, apapun nama sinode kita, apapun nama gereja kita, jangan hal itu membuat kita terhalang. Jangan membuat kita membatasi diri kita dengan satu dengan yang lain, khususnya di dalam gereja. Jangan pernah membatasi gereja dengan pemahaman atau doktrin yang masing-masing di dalam gereja kita. Ingat, kita satu di dalam Tuhan. Yesus adalah kepala gereja. Gereja adalah anggotanya. Namun pada kenyataannya kita juga melihat bahwa perpecahan tetap terjadi. Dalam Kisah Para Rasul pasal ke-15 kita menemukan bagaimana gereja perdana diperhadapkan dengan sejumlah pertanyaan yang berat yang mengancam gereja untuk terpecah. Ketika itu muncul pertanyaan yang sangat mendesak, apakah orang bukan Yahudi yang ingin menjadi Kristen harus terlebih dahulu menjadi Yahudi? Ada beberapa pemimpin gereja saat itu yang menuntut agar orang-orang Yahudi yang ingin menjadi Kristen terlebih dahulu harus disunat, lalu mereka diwajibkan menjalankan seluruh hukum Taurat. Mereka dipimpin oleh Petrus dan Yakobus. Jadi, pada pagi hari ini kita lihat bahwa ada persoalan yang terjadi pada waktu itu. Nah, ketika orang pengen menjadi Kristen, apakah mereka harus menjadi orang Yahudi terlebih dahulu? Setelah itu hadis sunat, setelah itu mengikuti hukum-hukum Taurat. Jadi ada aturan-aturan yang dibentuk pada waktu itu, dan pemimpinnya adalah Petrus dan Yakobus. Jadi kelompok yang pertama ini atau pemimpin yang pertama ini ingin bahwa ketika orang yang di luar Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka diwajibkan untuk mengikuti berbagai aturan-aturan keagamaan Yahudi pada waktu itu. Nah, kelompok lain yang dipimpin oleh Paulus tidak setuju. Mereka berpendapat bahwa untuk menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, orang tidak perlu menjadi Yahudi terlebih dahulu. Mereka dapat langsung datang kepada Kristus dan tidak perlu lagi dibebani dengan aturan-aturan hukum Taurat. Jadi pada waktu itu terjadi perdebatan dalam gereja bahwa ketika orang pengen menjadi Kristen atau pengikut Kristus pada waktu itu, ada kelompok pertama yang menekankan harus jadi Yahudi dulu, terus disunat, terus mengikuti aturan-aturan hukum Taurat seperti yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Itu pemimpinnya Petrus dan Yakobus. Nah, yang kedua, ada kelompok yang berpendapat bahwa untuk menjadi pengikut Kristus, kita langsung datang kepada Tuhan.
tidak perlu lagi dibebani dengan berbagai hukum-hukum Taurat. Jadi kita lihat ya, di pagi hari ini perpecahan sudah mulai terjadi. Persoalan untuk mengikut Tuhan Yesus harus seperti apa, itu juga terjadi perpecahan ya. Sebenarnya hal yang sangat kecil dan tidak perlu dipersoalkan seharusnya. Selanjutnya anak-anak, kita lihat bahwa karena itulah pada sekitar tahun 50 Masehi diadakan persidangan di Yerusalem yang dikenal sebagai Konsili Yerusalem atau Konferensi Apostolik. Pada akhir persidangan itu dicapai kesepakatan untuk memberlakukan peraturan minimal untuk orang Kristen, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari satu, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, yang kedua darah, yang ketiga daging binatang yang mati dicekik, dan yang empat percabulan seperti dalam Kisah Para Rasul pasal ke-15 ayat 29. Keempat peraturan ini sudah dianggap cukup untuk seorang Kristen, sehingga menjadi Kristen tidak perlu lagi menjadi Yahudi terlebih dahulu. Jadi berdasarkan keputusan yang diambil oleh sidang di Yerusalem pada waktu itu, seorang untuk menjadi pengikut Kristus tidak perlu lagi menjadi Yahudi baru menjadi Kristen, tetapi cukup menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, terus hindari darah, terus binatang yang mati dicekik atau percabulan. Jadi keempat hal inilah sehingga orang pada waktu itu bisa menjadi Kristen dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan pada waktu itu. Kita masuk di bagian C, perpecahan-perpecahan berikutnya. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana perpecahan terus berlanjut, bukan hanya terjadi di Yerusalem pada waktu itu. Perpecahan yang diselesaikan di konferensi di Yerusalem itu bukanlah yang terakhir. Kita menemukan banyak perpecahan lainnya sesudah itu. Kita lihat di kota Korintus terjadi perpecahan gereja ketika orang-orang saling berkelompok berdasarkan rasur-rasur tertentu. Ada yang mengaku sebagai anggota golongan Paulus, Apolos, dan Kefas atau Petrus. Atau bahkan Kristus masing-masing menganggap pemimpinnya lebih hebat daripada yang lain. Jadi anak-anak kita belajar bahwa terjadi perpecahan yang berlanjut, yaitu orang-orang di kota Korintus masing-masing menganggap pemimpinnya lebih hebat dibandingkan dengan yang lain. Inilah persoalan yang terus terjadi sampai pada hari ini. Kita kadang-kadang mendengar orang membandingkan pemimpinnya lebih hebat dari A, C, B, dan C. Anak-anakku yang terkasih, jangan kita membandingkan pemimpin kita, khususnya di gereja kita, dengan gereja si A, si B. Ingat, mereka adalah alatnya Tuhan yang dipakai oleh Tuhan. Mereka bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Itu yang harus kita pahami. Ada yang menganggap mereka juga hal itulah yang membuat terjadinya perpecahan. Nah, menurut kamu, manakah dari mereka yang paling hebat? Jadi menurut Bapak yang paling hebat yaitu Tuhan. Tidak ada yang lain. Manusia sebagai alatnya Tuhan yang dipakai Tuhan. Karunia-karunia yang dimiliki oleh para pemimpin untuk memimpin gereja merupakan pemberian atau titipan Tuhan. Apakah itu karunia kesembuhan? Apakah karunia iman? Apakah karunia mengadakan tanda mujizat, berbahasa roh? Itu semua adalah pemberian Tuhan. Nah, kita lihat Paulus menjelaskan tidak satupun. Sungguh keliru bila kita membanggakan diri kita berdasarkan tokoh-tokoh pemimpin yang mendirikan gereja kita. Karena, kata Paulus, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalib karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Jadi, Paulus menjelaskan bahwa di dalam kehidupan kita adalah gereja satu dalam Tuhan. Adakah di antara kita yang disalibkan
untuk orang lain? Apakah saya atau Paulus berkata, apakah ada saya yang mati atau dibaptis dalam nama saya? Atau saya disalibkan bagi kamu? Tidak ada. Yang mati bagi kita adalah Kristus. Jadi yang terpenting gereja bukan siapa pemimpinnya. Ya, bahwa gereja yang terpenting bagaimana gereja terus mempermuliakan Tuhan di dalam gereja. Itulah gereja yang sejati. Anak-anak bisa lihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 13 bagaimana ya persoalan terus terjadi di dalam sebuah gereja. Kita akan lihat perpecahan berikutnya yang terjadi di Korintus ialah ketika anggota-anggota jemaat di sana membangga-banggakan diri mereka berdasarkan karunia-karunia roh yang mereka miliki. Anak-anak bisa lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-27. Nanti silakan buka Alkitabnya bagaimana persoalan yang ada di sana. Ada yang membanggakan karunia untuk mengadakan mujizat, membedakan bermacam-macam roh, berkata-kata dengan bahasa roh, bahkan menafsirkan bahasa roh, dan masih banyak lainnya. Sebenarnya tujuan daripada karunia tersebut bukan untuk membanggakan diri kita. Ingat, tujuannya adalah untuk saling melengkapi satu dengan yang lain, khususnya di dalam gereja. Kita lihat bahwa Paulus menegur jemaat di Korintus dan membandingkan mereka dengan tubuh kita. Sama seperti tubuh yang mempunyai berbagai anggota dengan tugas dan peranannya masing-masing. Setiap orang diberi karunia untuk menjalankan tugas dan peranannya yang berbeda-beda dan saling melengkapi. Jadi perhatikan bahwa karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, kita gunakan sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan semua tugas itu berbeda-beda, tidak mungkin sama. Sebagai contoh, di gereja biasanya ada pendeta, ada majelis, diaken, penatua ya. Terus masih banyak lain sebagainya. Dan juga ada jemaat. Ya, ada juga pengerja. Jadi semua itu merupakan satu kesatuan yang dipakai Tuhan untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Bukan berarti pendeta lebih hebat dari majelis atau sebaliknya majelis lebih hebat dari pendeta. Tidak. Semua itu berdasarkan kapasitas dan fungsinya mereka masing-masing. Sehingga gereja bukan menghasilkan perpecahan lagi, tetapi justru gereja semakin solid, semakin satu, semakin kelihatan kasih atau karakter Kristus melalui kehidupan orang-orang yang ada di gereja. Paulus menggambarkan bahwa karunia yang kita miliki adalah seperti anggota tubuh. Anggota tubuh mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Sebagai contoh, mata untuk melihat. Tidak mungkin mata untuk mendengar. Demikian dengan telinga. Telinga untuk mendengar bukan berarti telinga untuk melihat. Tetapi telinga dan mata saling membutuhkan. Demikian dengan fungsi tubuh yang lainnya. Artinya bahwa di dalam gereja, masing-masing yang telah Bapak sebutkan tadi memiliki peranannya masing-masing. Itu yang harus kita pahami dengan benar. Supaya apa? Supaya karakter kasih Kristus boleh kelihatan melalui kita yang adalah anggota gereja. Perpecahan berikutnya terjadi antara gereja timur atau gereja Katolik Timur atau gereja Ortodok dengan gereja barat, yaitu gereja Katolik Roma. Pada tahun 1054, perpecahan itu terjadi ketika gereja-gereja di timur merasa bahwa gereja barat telah menambahkan kata
teologi dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel, sehingga kata-kata kami percaya kepada Roh Kudus yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak. Nah, kata-kata Sang Anak dirasakan oleh Gereja Timur sebagai pelecehan terhadap Roh Kudus dan menjadikannya lebih rendah dan tidak sejajar lagi dengan Sang Anak. Jadi inilah persoalan yang terjadi antara Gereja Timur dan Gereja Barat, sehingga terjadi perpecahan. Persoalan adalah Gereja Timur merasa bahwa Sang Roh Kudus tidak lagi sejajar dengan Sang Anak, artinya bahwa dianggap bahwa Gereja Barat lebih condong ke Sang Bapa dan Sang Anak. Perpecahan lebih lanjut terjadi pada tahun 1517 ketika Martin Luther memakukan 95 dalilnya di pintu gereja di Westerbork yang isinya mengkritik praktik-praktik yang dilakukan oleh gereja Katolik saat itu, seperti penjualan surat-surat pengampunan dosa, pengumpulan rerikul orang-orang kudus untuk meningkatkan kesempatan untuk lepas dari api, penyucian, dan lain sebagainya. Jadi pergerakan ini yang didukung, yang dilakukan oleh Martin Luther, ya, bahwa banyak hal-hal yang tidak sepertinya alkitabiah yang dilihat oleh Martin Luther yang dilakukan oleh gereja Katolik pada saat itu. Makanya salah satu pelopor yang terkenal untuk gereja Protestan yaitu Martin Luther. Makanya kita disebut Protestan karena dianggap protes, ya. Perpecahan lainnya terjadi terus, terutama ketika terjadi perbedaan pemahaman tentang ajaran atau praktik ibadah dan organisasi gereja. Seringkali pula pertikaian antara individu tertentu memecah belah gereja. Hubungan yang rusak menyebabkan satu atau beberapa orang keluar dari gereja itu lalu mendirikan gereja baru. Jadi kita lihat yang terakhir ini bahwa perpecahan terjadi biasanya ketika ada perbedaan pemahaman tentang ajaran khususnya. Terus ada masalah praktik dalam ibadah serta masalah organisasi. Hal-hal seperti itulah yang menyebabkan terjadilah perpecahan, khususnya di bangsa kita, bangsa Indonesia. Nanti di pertemuan yang berikutnya kita bahas bagaimana sejarah perkembangan gereja di Indonesia. Yang pasti bahwa perpecahan gereja terus terjadi sampai hari ini. Kita lihat di Indonesia ada begitu banyak sinode, ya. Ada begitu banyak nama-nama gereja. Anggap aja di Sumedang ini ada sekitar 20 lebih, ya. Ada sekitar 22, 23 gereja yang ada di Sumedang dengan sinode masing-masing, ya. Artinya itu awal mulanya bahwa gereja itu satu, yaitu dari Katolik ke Protestan. Akhirnya berkembanglah aliran karismatik, Injili, dan Pantekosta. Masih banyak lagi kayak Bala Keselamatan. Artinya itulah sebenarnya bahwa kita itu asal mulanya adalah Katolik. Jadi anak-anakku yang terkasih harus dipahami dengan baik dan benar, ya, sebelum kita pecah. Demikianlah untuk materi kita di pagi hari ini. Bapak rasa kalian harus lebih banyak lagi belajar tentang bagaimana perkembangan atau sejarah pecahnya sebuah gereja yang kita lihat hari-hari ini satu dengan yang lain banyak namanya, kecuali Katolik ya satu, ya. Mereka ya satu aja, dari Vatikan atau dari Roma, segala macam mereka adalah satu, kecuali yang Protestan banyak sekali ya nama-nama gereja. Makanya kan kita perlu pelajari pada pagi hari ini. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus pasti memberkati kita pada pagi hari ini.
Selanjutnya, anak-anak di bawah ini ada tugas. Bapak bagi dalam 2 kelompok. Artinya, yang pertama itu anak SMP Negeri 1 Sumedang. Jadi ini khusus buat anak SMP Negeri 1 Sumedang. Tugasnya adalah kalian membahas, yang pertama, membahas mengapa gereja mengalami perpecahan padahal Tuhannya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Alkitab mengajarkan perpecahan dalam sebuah gereja? Jika iya, mengapa? Jika tidak, mengapa gereja harus melalui perpecahan? Kedua pertanyaan ini untuk SMP 1, tolong kalian jawab. Nah, untuk anak yang sekolah di SMP 2 Sumedang atau anggota SMP 2 Sumedang dengan anak-anak yang dari luar, nah ini buat kalian tugasnya. Yang pertama, kalian diminta sebutkan 3 dampak dari terjadinya perpecahan gereja khususnya di Indonesia. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi perpecahan gereja sama khususnya di Indonesia. Ya, jadi kalian untuk pelajari ya sejarah bagaimana perkembangan gereja di Indonesia. Puji nama Tuhan. Jangan lupa tetap semangat. Pasti kalian bisa. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan mengakhiri proses belajar mengajar pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan, kita akan berdoa. Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Tolong ambil sikap masing-masing. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih setiamu di sepanjang pembelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami telah belajar tentang sejarah perkembangan gereja, bahkan kami belajar bagaimana perpecahan demi perpecahan terus terjadi dalam gereja pada waktu itu ya Tuhan. Kami rindu, kami yang hidup di akhir zaman ini Tuhan, kami tidak terus ingin gereja mengalami perpecahan demi perpecahan berlanjut ya Tuhan. Ajari kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya di dalam kami bergereja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau Allah pasti memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa yang percaya, katakan amin. Selamat pagi, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.